Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Reskia. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang PJOK kelas 7 ya. Kelas 7 itu tepatnya untuk SMP. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Nah, sebelum kita lanjut video pembelajaran ini, pastikan peserta didik di rumah menyiapkan buku paketnya dan serta buku alat tulis lainnya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai saja. Apa itu pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah? Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh interaction dan keputusan-keputusan yang diambil setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Ada beberapa tahap atau stadium tertentu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini. Tetapi setiap orang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan, lingkungan, dan pengalaman-pengalaman pribadi. Berikut diuraikan beberapa sifat pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Untuk umur 6-14 tahun, 1. Perkembangan jasmani, 2. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek, 3. Kebutuhan, 4. Faktor yang mempengaruhi. Baiklah, di sini kita bahas yang pertama yaitu perkembangan jasmani. Perkembangan jasmani relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. Adanya pertumbuhan bola mata. Kemudian kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah. Masa pubertas. Telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolensia atau masa remaja. Dan perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. Yang kedua, perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis. Kemudian dimulai suatu perkembangan tentang kepribadian sosial, menyadari hidup konsep-konsep, moral, norma. Kemudian masa pubertasnya dari umur 12 sampai 14. Kemudian nilai religi atau agama, etikanya sudah mendalam. Kemudian yang ketiga, kebutuhan. Jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi. Latihan-latihan jasmani, istirahat, tidur yang teratur. Kemudian tindakan-tindakan pencegahan penyakit. Dan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah ya, adanya kesempatan untuk berkembangnya kepribadian yang meliputi segi sosial maupun moral. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, masalah gizi yang antara lain disebabkan oleh faktor emosional, penyakit, dan kemudian kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik karena perubahan-perubahan yang telah dialaminya. Masa adolensia disebut juga masa remaja. Di sini kita lihat tentang perkembangan jasmani, perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek, juga kebutuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk perkembangan jasmani, fungsi organ-organ endokrinnya telah mencapai kesempurnaan. Penambahan jaringan lemak di bawah kulit, jaringan otot pada laki-laki lebih berkembang daripada jaringan perempuan. Untuk perkembangan jiwa, emosi, dan sosial intelek, faktor yang penting adalah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan lawan jenisnya. Pemikiran sudah kritis,
emosi belum mencapai suatu stabilisasi, mulai memisahkan diri pada orang tua, adanya aktivitas atau eksperimen. Yang ketiga, kebutuhan. Diperlunya adanya pengertian dari orang tua dan keluarga. Perlu penanggapan secara perorangan, jangan disamaratakan. Perlu bantuan dan meringankan setiap tekanan, dan juga diberi pendidikan tentang kesehatan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi. Kurangnya pengertian, pengetahuan, serta perhatian tentang kesehatan dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, cedera, akibat, kecelakaan, anemia, atau penyakit kulit, dan adaptasi sosial yang tidak berhasil. Kehidupan spiritualnya baru berkembang dan berubah-berubah. Usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama, pendidikan kesehatan. Pemelihara kesehatan badan termasuk pencegahan penyakit, bimbingan dalam belajar, pendidikan keterampilan, dan usaha bimbingan nasihat dari orang tua dan olahraga, pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan. Pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Yang pertama ada gerak badan. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Yang kedua adalah rekreasi, berarti kesukaan atau kesenangan. Yang ketiga istirahat. Istirahat tidak hanya mengurangi aktivitas otot, akan tetapi juga meringankan ketegangan pikiran dan menenteramkan rohani. Yang keempat tidur. Tidur sebaiknya pada malam hari, lamanya lebih kurang 6 jam. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Tuliskan perkembangan jasmani pada masa adolensia. 2. Tuliskan faktor yang mempengaruhi pada masa adolensia. 3. Tuliskan tanda gangguan kesehatan pada anak. 4. Tuliskan ciri-ciri anak sehat. 5. Tuliskan pemanfaatan waktu luang.